Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas M akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 19 yang berjudul Accounting for Income Taxes atau akuntansi untuk pajak penghasilan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, NPM 269. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan NPM 24013010129. Baik, perkenalkan saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, apa sih pajak penghasilan itu? Pajak penghasilan adalah suatu biaya utama perusahaan dalam menjalankan bisnis. Meskipun begitu, perusahaan itu harus tetap wajib menyajikan laporan keuangan yang transparan bagi investor agar terlihat jelas kewajiban pajak saat ini dan potensi manfaat pajak di masa depan. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai pedoman dasar pelaporan pajak penghasilan yang harus dipatuhi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu pada slide kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Perbedaan mendasar antara laporan keuangan atau financial reporting dan laporan pajak atau tax reporting. Yang pertama adalah base sebelum pajak. Nah, ini dihitung berdasarkan standar akuntansi atau IFRS. Tujuannya untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor. Lalu yang kedua, penghasilan kena pajak. Nah, dihitung berdasarkan aturan pajak pemerintah, bukan IFRS. Tujuannya untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar perusahaan. Lalu untuk mengilustrasikan perbedaan dalam IFRS dan peraturan pajak yang mempengaruhi pelaporan keuangan dan pendapatan kena pajak, contohnya seperti Chelsea INC melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan beban sebesar $60.000 di masing-masing 3 tahun pertama. Pendapatan keuangan sebelum pajak masing-masing 3 tahun tersebut sebesar $70.000 dengan total 3 tahunnya yaitu $210. Beban pajak penghasilan dikalikan 40% masing-masing tahun sebesar $28.000 dengan total 3 tahunnya yaitu $84. Lalu untuk tujuan pajak itu mengikuti peraturan pajak. Contohnya Chelsea melaporkan hal yang sama ke otoritas pajak. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2022, $150.000 pada tahun 2023, dan $140.000 pada tahun 2024 dengan beban yang sama ketiga tahunnya yaitu $60.000. Maka PKP atau penghasilan kena pajak 2022 sebesar $40.000, 2023 sebesar $90.000 dan 2024 sebesar $80.000 dengan total ketiga tahun tersebut yaitu $210.000. Untuk penghasilan kena pajak terhutang itu dikali 40%, tahun 2022 $16.000, 2023 $36.000 dan 2024 $32.000 dengan total $84.000. Jadi, meski laba akuntansi Chelsea sama tiap tahun, laba kena pajaknya itu naik turun. Tahun 2022, pajak yang harus dibayar itu cuma $16.000, padahal beban pajaknya itu $28.000. Selisih $12.000 itu disebut pajak tangguhan, karena akan dibayar di masa depan dan dicatat sebagai liabilitas pajak tangguhan. Lalu ada pajak masa depan dan pajak tangguhan. Ada temporary difference, yaitu selisih antara nilai aset atau kewajiban menurut laporan keuangan dan pajak. Selisih ini bisa menimbulkan dua jenis pajak tangguhan, yaitu yang pertama pajak tangguhan liability dan yang kedua pajak tangguhan aset. Lalu untuk pajak tangguhan terdapat dua, yaitu yang pertama pajak tangguhan liability adalah pajak terutang di masa depan yang muncul karena adanya perbedaan sementara yang dikenakan pajak pada akhir tahun berjalan. Artinya, ada pendapatan yang sudah diakui dalam laporan keuangan, tapi untuk tujuan pajak baru akan dikenakan di periode mendatang.
Jadi, perusahaan akan membayar pajak tambahan di masa depan akibat perbedaan waktu pengakuan tersebut. Lalu yang kedua ada pajak tangguhan aset. Pajak tangguhan aset merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di masa depan sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Nah, ini terjadi pada saat beban itu sudah diakui di laporan keuangan, tapi belum diakui untuk pajak. Sehingga di masa depan, perusahaan itu bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, berikutnya ada deferred tax asset non-recognition. Itu artinya pajak tangguhan aset yang tidak diketahui. Sebuah perusahaan harus mengurangi aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa hal itu tidak akan terrealisasi, beberapa bagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan. Kemungkinan ini berarti tingkat kemungkinan paling tidak sedikit lebih dari 50%. Untuk contoh, ada kasus Jensen memiliki perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau detectable temporary difference sebesar 1 juta euro pada akhir tahun pertama operasinya. Artinya, nilai akuntansi aset atau kewajibannya berbeda dengan nilai pajaknya, dan selisih tersebut akan menyebabkan penghematan pajak di masa depan. Tarif pajak yang berlaku adalah 40%, sehingga Jensen mencatat aset pajak tangguhan atau deferred tax asset sebesar 1 juta euro dikali 40%, yaitu 400.000. Lalu berikutnya pencatatan awal pajak penghasilan. Jensen juga memiliki pajak penghasilan terhutang atau income tax payable sebesar 900.000 euro untuk tahun berjalan. Maka jurnalnya adalah income tax expense sebesar 500.000, lalu deferred tax asset 400.000 pada income tax payable 900.000. Lalu setelah melakukan peninjauan, Jensen menyimpulkan bahwa 100.000 euro dari aset pajak tanggungan tersebut tidak dapat terrealisasi. Artinya perusahaan tidak akan memperoleh manfaat pajak atas jumlah tersebut. Maka jurnalnya dicatat sebagai income tax expense 100.000 pada deferred tax asset 100.000. Artinya beban pajak bertambah karena sebagian manfaat pajak tidak bisa direalisasikan. Nilai deferred tax asset dikurangi sebesar 100.000, sehingga kini saldo aset pajak tangguhan menjadi 300.000. Lalu, Jensen ini harus mengevaluasi kembali aset pajak tangguhan setiap akhir periode akuntansi. Jika pada akhir periode berikutnya, Jensen memperkirakan bahwa 350.000 euro dari aset pajak tangguhan dapat direalisasikan, naik. Jadi ini naik 50.000 dari yang dicatat sebelumnya kan 300.000. Maka jurnal penyesuaiannya itu deferred tax asset 50.000 pada income tax expense 50.000. Nah, nilai aset pajak tangguhan dinaikkan karena kini Jensen lebih yakin bahwa manfaat pajak akan bisa direalisasikan dan beban pajaknya berkurang 50.000 karena ada tambahan manfaat pajak yang diakui. Lalu yang terakhir, Jensen perlu mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, baik yang positif maupun negatif. Misalnya, jika perusahaan mengalami rangkaian kerugian selama beberapa tahun, maka kemungkinan besar kerugian itu akan terus terjadi, sehingga manfaat pajak di masa depan tidak akan bisa dimanfaatkan. Dalam kasus tersebut, Jensen harus mengurangi atau menghapus sebagian dari aset pajak tangguhan, karena tidak realistis untuk menganggap bahwa akan ada laba di masa depan yang cukup untuk menutupi perbedaan temporer tersebut. Nah, selanjutnya ada formula untuk menghitung beban pajak penghasilan. Ini utang pajak penghasilan atau yang dapat dikembalikan bisa ditambah atau dikurang dengan uang kembalian pajak penghasilan tangguhan yang hasilnya merupakan beban pajak penghasilan atau keuntungan. Di dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan itu harus mengungkapkan komponen yang signifikan dari beban pajak penghasilan yang timbul dari operasi yang dilanjutkan. Nah, mengingat informasi sebelumnya yang berkaitan dengan Chelsea, ini melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Jadi, ini adalah laporan laba ruginya Chelsea di tahun 2022, 31 Desember tahun 2022, ada revenue itu 130.000.
expense-nya 60.000. Untuk mendapatkan income before income tax itu revenue dikurangi expense, hasilnya 70.000. Di bawahnya ada income tax expense yang terdiri dari 16.000 current dan deferrednya 12.000. Jadi total income tax expense itu 28.000. Nah, untuk mendapatkan net income, jadi income before income tax tadi 70.000 dikurangi income tax expense 28.000. Jadi hasilnya adalah 42.000. Nah, untuk penjelasan specific difference dari temporary difference dan permanent difference ini seperti yang ada di slide berikut. Untuk penjelasan perbedaan lebih lanjut akan saya jelaskan di contoh soal berikutnya. Nah, kemudian ada kasus biotech, itu untuk temporary dan permanent difference. Jadi biotech ini memiliki laba sebelum pajak atau pre-tax financial income sebesar 200.000 euro setiap tahun, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Perusahaan dikenakan tarif pajak sebesar 30%, namun ada perbedaan antara laba akuntansi atau financial income dan laba kena pajak atau taxable income. Karena dua hal berikut. Yang pertama, penjualan angsuran atau installment sale sebesar 18.000 euro pada 2020. Untuk tujuan akuntansi, seluruh penjualan diakui pada tahun 2020. Untuk tujuan pajak, penjualan diakui selama 18 bulan, mulai 2021 bulan Januari. Artinya pendapatan yang diakui untuk pajak tertunda ini disebut perbedaan temporer atau temporary difference, karena akan terbalik di masa mendatang. Lalu yang kedua, premi asuransi jiwa atau life insurance premium untuk pejabat perusahaan sebesar 5.000 euro yang dibayar pada tahun 2021 dan 2022. Dalam laporan keuangan, premi ini dianggap sebagai beban atau expense, tapi menurut peraturan pajak, biaya ini tidak boleh dikurangkan atau non-deductible. Ini disebut perbedaan yang permanen karena tidak akan pernah dibalik di masa depan. Nah, selanjutnya ada tabel rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Jadi laba sebelum pajaknya itu 200.000 untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk perbedaan permanen ini di tahun 2021 ada penambahan 5.000 dan di tahun 2022 ada penambahan 5.000. Nah, untuk perbedaan temporer ini untuk tahun 2020 ada pengurangan 18.000, di tahun 2021 ada penambahan 12.000, dan di tahun 2022 ada penambahan 6.000. Untuk laba kena pajaknya di tahun 2020 itu 182.000, itu dari 200.000 yang laba sebelum pajak dikurangi perbedaan temporer 18.000. Untuk tahun 2021 laba kena pajaknya 217.000. Dari 200.000 laba sebelum pajak ditambah perbedaan permanen ditambah perbedaan temporernya. Untuk tahun 2022 laba kena pajaknya 211.000, dapat dari laba sebelum pajak 200.000 ditambah perbedaan permanen 5.000 dan ditambah perbedaan temporer di 6.000. Lalu untuk kena pajaknya kan ditarif 30%, itu untuk tahun 2020 kena pajaknya 54.600, untuk tahun 2021 kena pajaknya 65.100, dan untuk tahun 2022 kena pajaknya 63.300. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya, tahun 2020 pendapatan angsuran 18.000 euro ini belum diakui untuk pajak. Nah, laba kena pajak lebih kecil dari laba akuntansi. Untuk tahun 2021 dan 2022, pendapatan angsuran yang 12.000 dan 6.000 ini mulai diakui untuk pajak, dan premi asuransi 5.000 ini ditambahkan kembali karena tidak bisa dikurangkan. Selanjutnya, pencatatan jurnal pajak di tahun 2020-nya itu ada income tax expense itu sebesar 60.000, pada deferred tax liability-nya 5.400, dan income tax payable-nya 54.600. Itu total beban pajak itu kan didapat dari pajak ini
54.600 ditambah pajak tangguhannya 5.400. Nah, pajak tangguhan ini muncul karena adanya pendapatan angsuran yang baru akan dikenakan pajak di masa depan. Jadi, future taxable amount. Untuk tahun 2021, itu jurnalnya income tax expense di debit 61.500, lalu ada deferred tax liability-nya 3.600, pada income tax payable 65.100. Nah, sebagian pendapatan angsuran ini 12.000 euro telah diakui untuk pajak, sehingga deferred tax liability-nya berkurang sebesar 3.600 itu dari 12.000 tadi dikali 30%. Dan beban pajaknya kini meningkat karena laba kena pajak lebih besar. Untuk tahun 2022 ini jurnalnya income tax expense-nya 61.500 dan deferred tax liability-nya 1.800. Pada income tax payable 63.300. Nah, sisa pendapatan angsuran 6.000 ini kan telah diakui sepenuhnya, sehingga deferred tax liability berkurang lagi sebesar 1.800 euro. Setelah tahun 2022, perbedaan temporer sudah selesai atau reverse. Nah, jadi temporary difference ini terjadi karena pengakuan pendapatan angsuran berbeda waktunya antara akuntansi dan pajak. Awalnya menimbulkan deferred tax liability atau utang pajak tangguhan dan akan berkurang seiring waktu. Lalu untuk permanent difference ini, premi asuransi yang tidak dapat dikurangkan pajak menyebabkan perbedaan yang tidak akan pernah dibalik, karenanya tidak ada pajak tangguhan yang diakui. Lalu ada effective tax rate atau tarif pajak efektif. Tarif pajak undang-undang itu 30%, tapi tarif pajak efektif sedikit lebih berbeda karena adanya perbedaan permanen. Untuk tahun 2020 ini 60.000 dibagi 200.000 sama dengan 30%. Nah, untuk yang tahun 2021 dan 2022 ini 61.500 dibagi 200.000 adalah 30,75%. Jadi, meskipun tarif pajak resminya tetap 30%, tapi tarif pajak efektif meningkat karena adanya beban yang tidak dapat dikurangkan atau permanent difference ini tadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tax rate consideration atau pertimbangan tarif pajak. Yang pertama ada future tax rate atau tarif pajak masa depan. Jadi mungkin banget ya, ketika kita itu menyusun sebuah laporan pajak atau ketika mau bayar pajak, ternyata different tax asset dan different tax liability-nya itu di tahun depan ada perubahan rate-nya. Nah, kalau rate-nya itu diketahui, maka kita itu boleh memakai rate yang baru untuk menghitung berapa different-nya. Nah, kalau tidak diketahui rate-nya, maka kita bisa memakai rate yang lama, lalu kita adjust. Nah, contoh, misalkan bahwa grup uang ini pada akhir tahun 2019 memiliki perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000. Kemudian diasumsikan bahwa tahun per tahun rate-nya itu akan mengalami perubahan, yaitu di tahun 2020 sebesar 40% dan 2021 40%. Kemudian di 2022 mengalami perubahan yaitu 35%. Kemudian 2023 30%, 2024 30%, hingga hasilnya dapat dilihat dari tabel tersebut. Nah, jadi total kewajiban pajak penangguhan pada akhir tahun 2024 adalah 108.000. Selanjutnya ada revisi tarif pajak masa depan. Nah, ketika perubahan tarif pajak itu diberlakukan, perusahaan itu harus segera mencatat pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Biasanya perusahaan itu melaporkan dampaknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahannya. Contoh, kita asumsikan bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru itu ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 30%. Nah, efektifnya berlaku pada 1 Januari 2023. Jika hostel itu memiliki satu perbedaan temporer pada awal tahun 2021 terkait dengan kelebihan penyusutan pajak yaitu sebesar 3 juta, maka hostel ini memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo sebesar 1.200.000.
yang dimana didapat dari 3 juta dikalikan 40% pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, jika jumlah kena pajak yang terkait dengan perbedaan ini dijadwalkan terjadi secara merata pada tahun 2022, 2023, 2024, maka kewajiban pajak tanggungan pada akhir tahun 2021 adalah 1.100.000. Nah, dihitung seperti yang ditunjukkan pada tabel yang tersedia itu. Nah, kemudian hostel ini akan meng-enter jurnalnya dari selisihnya itu, yaitu dengan mengurangi different tax liability sebesar 100.000 pada income tax expense sebesar 10.000. Jadi kita hanya boleh merubah income tax expense-nya saja dan tidak boleh merubah income tax payable-nya. Selanjutnya ada accounting for net operation losses atau NOL. Nah, kerugian operasi bersih NOL ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Nah, undang-undang perpajakan itu mengizinkan pembayaran pajak untuk menggunakan kerugian pada 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan pada tahun-tahun lainnya, atau loss carry back dan loss carry forward. Yang pertama ada loss carry forward. Nah, melalui penggunaan pengalihan kerugian, suatu perusahaan itu dapat meneruskan kerugian operasi bersihnya itu untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa yang akan mendatang dan mengurangi pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun yang akan mendatang. Seperti ilustrasi pada gambar tersebut, yaitu ketika tahun 2022 perusahaan itu mengalami kerugian, maka kerugian tersebut pajaknya itu bisa ditangguhkan pada tahun-tahun berikutnya dengan jangka waktu selama 20 tahun. Namun ketika tahun berikutnya, misalnya 2023, itu sudah bisa menutupi kerugiannya, maka sampai 2023 itu saja, nggak perlu sampai 20 tahunnya. Contoh ke loss carry forward example. Nah, yang pertama ada carry forward recognition atau pengakuan. Asumsikan bahwa growth ini tidak memiliki perbedaan temporer maupun permanen. Jadi growth ini mengalami kerugian operasional bersih sebesar 200.000 pada tahun 2022 dan memanfaatkan penyisihannya pengalihan tersebut. Pada tahun 2022 perusahaan itu mencatat dampak pajak dari pengalihan kerugian sebesar 200.000 sebagai aset pajak penangguhan, yaitu sebesar 40.000. Yaitu dapat dari 200.000 dikalikan 20%. Dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan itu berlaku, yaitu 20%. Nah, maka Groh mencatat manfaat pengalihan tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut, yaitu different tax assets sebesar 40.000 pada income tax expense loss carry forward 40.000. Maka dalam laporan laba rugi tahun 2022 menghasilkan kerugian bersih sebesar 160.000. Kemudian untuk tahun 2023 diasumsikan kembali bahwa Groh ini kembali beroperasi secara menguntungkan dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250.000. Ini sebelum penyesuaian untuk nol carry forward. Nah, dengan tarif pajak 20%. Kemudian Groh ini merealisasikan manfaat dari carry forward tersebut untuk tujuan perpajakan pada tahun 2023. Yang kemudian akan diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2022. Maka penghasilan kena pajak 2023 ini sebesar 250.000 ini dikurangi dengan kerugian yang dapat dikompensasi tahun 2022 yaitu sebesar 200.000. Maka sama dengan penghasilan kena pajak 2023 sebesar 50.000. Maka tarif pajak yang harus dibayar 2023 yaitu 50.000 dikali 20% yaitu 10.000. Kemudian di entry jurnalnya yaitu income tax expense sebesar 50.000 pada different tax asset 40.000 dan income tax payable 10.000. Selanjutnya ada carry forward non recognition, tidak diakui. Asumsikan bahwa Groh ini kemungkinan besar tidak akan merealisasikan seluruh saldo rugi bersih yang dialihkan di tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, dalam situasi ini Groh ini tidak mengakui aset pajak tanggungan untuk saldo rugi yang dialihkan karena kemungkinan besar Groh ini tidak akan merealisasikan saldo rugi tersebut. Akibatnya tidak ada entry jurnal pada tahun 2022 untuk pajak penghasilan Groh ini. Kemudian di tahun 2023 ini Groh ini memiliki penghasilan kena pajak sebesar 250.000. Ini sebelum menjadi perhitungan carry forward dengan tarif 20%
dan perusahaan itu merealisasikan bahwa aset pajak tanggungan itu, maka perusahaan itu mencatat different tax asset and loss carry forward-nya, yaitu different tax asset sebesar 40.000 pada income tax expense atau loss carry forward sebesar 40.000 juga. Nah, untuk mencatat penghasilan masa kini dan pajak tanggungannya, yaitu income tax expense 50.000 pada different tax asset 40.000 dan income tax payable sebesar 10.000. Kemudian ada non recognition revisited. Nah, kemungkinan sumber penghasilan kena pajak dan faktor-faktor yang terkait itu dapat dipertimbangkan perusahaan dalam menilai probabilitas bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk memanfaatkan rugi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakannya. Yang pertama sumbernya yaitu 1. Apakah perusahaan ini memiliki perbedaan temporer kena pajak yang cukup terkait dengan otoritas pajak yang sama atau yang akan menghasilkan jumlah kena pajak yang dapat dimanfaatkan terhadap rugi pajak sebelum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan sebelum berakhirnya masa berlakunya. Kemudian yang kedua, apakah besar kemungkinan perusahaan itu akan memperoleh laba kena pajak sebelum kerugian pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan berakhir. Kemudian yang ketiga, apakah kerugian pajak yang belum digunakan tersebut disebabkan oleh sebab-sebab yang dapat diidentifikasi yang tidak mungkin terulang kembali. Dan yang keempat yaitu apakah terdapat peluang perencanaan pajak yang tersedia bagi perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode di mana kerugian pajak yang belum digunakan itu atau kredit pajak yang belum digunakan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya adalah Statement of Financial Position dan Income Statement. Yang pertama untuk Statement of Financial Position. Perusahaan menganalisiskan pajak yang dapat diterima atau dibayar sebagai aset lancar atau liabilitas lancar. Aset dan liabilitas pajak ini sebenarnya bisa saling offset atau saling hapus, asalkan perusahaan memiliki hak yang sah secara hukum untuk melakukan. Contohnya bisa kita lihat di tabel pada bagian kiri, di mana Kasot Company memiliki beberapa item pajak yang diakui secara terpisah per 31 Desember 2022. Selanjutnya untuk income statement atau laporan laba rugi. Di sini kita bisa lihat contoh dari Women Morrison Supermarket PLC untuk periode 52 minggu yang berakhir pada 3 Februari 2019. Dari tabel terlihat bahwa laba sebelum pajak tahun 2019 sebenarnya 203 juta. Kemudian setelah dikurangi beban pajak sebesar 22 juta, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik perusahaan adalah 244 juta. Selain itu, ada juga other comprehensive income yang berasal dari pengukuran kembali program pensiun. Manfaat pasti yang kemudian dikenakan pajak tersendiri. Jadi, pajak tidak hanya mempengaruhi laba rugi, tapi juga komponen pendapatan komprehensif lainnya. Intinya dua laporan ini, Statement of Financial Position dan Income Statement, sama-sama menunjukkan bagaimana pajak berpengaruh terhadap posisi keuangan dan kinerja laba perusahaan. Selanjutnya adalah tax rekonsiliasi dan review of the asset liability method. Yang pertama untuk tax rekonsiliasi, bagian ini menjelaskan rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan dengan tarif pajak yang berlaku. Contohnya bisa kita lihat dari Morrison Supermarket. Di sini terlihat bahwa tarif pajak efektif perusahaan ternyata lebih tinggi dibandingkan tarif pajak standar. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan seperti biasa yang tidak dapat dikurangi untuk tujuan pajak, penyusutan yang berbeda, dan penyesuaian dari tahun sebelumnya. Jadi, tax rekonsiliasi ini penting untuk menunjukkan kenapa beban pajak perusahaan bisa berbeda dari tarif pajak normal. Lalu bagian kanan untuk review of the asset liability method. Metode ini dianggap paling konsisten oleh
IASB untuk menghitung pajak penghasilan tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau bisa direfut untuk tahun berjalan. Kedua, untuk mengakui aset dan liabilitas pajak tanggungan yang muncul akibat berbeda waktu antara laporan keuangan dan laporan pajak. Metode ini membantu perusahaan mencatat dampak pajak masa depan dari transaksi yang sudah diakui saat ini. Jadi kesimpulannya dua bagian ini saling berkaitan. Teks rekonsiliasi menjelaskan perbedaan antara pajak yang dihitung dan yang sebenarnya dibayar. Sementara aset liability method memastikan perbedaan tersebut dicatat dengan benar untuk periode mendatang.